Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 1 September tahun 2023. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 4, ayat 1 sampai 8. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus, kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti. Tetapi, baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semuanya itu sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu, barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka.
Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kebijaksanaan dan masa depan. Seseorang dikatakan bijaksana bila ia tahu mengantisipasi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Ia dikatakan bijaksana pula bila ia selalu tahu memberi solusi atas segala persoalan kehidupan, bahkan yang paling berat dan rumit sekalipun. Kebijaksanaan itu sendiri sebetulnya lahir dari pengetahuan yang luas. Maka, orang yang bijaksana adalah orang yang berpengetahuan. Namun kehidupan dengan segala dinamikanya bukan hanya membutuhkan kebijaksanaan, tetapi juga kebajikan yang bersumber dari keutamaan-keutamaan hidup. Saudara terkasih, kisah mengenai gadis-gadis yang menantikan datangnya sang pengantin menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kebijaksanaan. Hanya mereka yang bijaksana yang bisa mengantisipasi masa depan dan tahu tentang apa yang perlu dipersiapkan bagi masa depan, itulah yang akan mengambil bagian dalam masa depan itu. Sebaliknya, mereka yang tidak mengantisipasi masa depan dan tidak tahu apa yang perlu dipersiapkan bagi masa depan itu akan kehilangan masa depannya. Mereka ini tergolong sebagai orang yang tidak bijaksana. Karena itu, bila masa depan itu adalah ikut dalam perjamuan bersama dengan sang pengantin, maka hanya mereka yang berjaga-jaga, yang mengantisipasi dan mempersiapkan segalanya bagi masa depan, itulah yang ikut di dalamnya. Sedangkan yang tidak berjaga-jaga dan tidak mengantisipasinya akan tersingkir dengan sendirinya. Namun, segera harus ditambahkan bahwa teman dari kebijaksanaan ialah kebajikan. Maka kebijaksanaan dan kebajikan harus berjalan beriringan. Kebajikan harus nampak dalam kekudusan hidup, dan dengan itu kebijaksanaan adalah kebajikan dalam berkata-kata menunjuk haluan. Kebajikan adalah kebijaksanaan dalam tindakan hidup. Semoga demikian.
Amin.